Mazmur 103 ayat 1 dan 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu kedua dalam bulan November. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Senior Pastor Rock International Ministry, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Mengundang para wanita untuk bersama-sama bergabung di ibadah online Messianic Women Ministry sekota bersama Pastor Jonathan Patiasina pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 pukul 18.30 via Zoom. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti Zoominar Ada Apa di 2022, meneropong prospek ekonomi dan bisnis di 2022 bersama Bapak Yongki Susilo pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 7 via Zoom. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapak Sorgawi. He's the, sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. That's happened in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa.
Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih itu sanctification bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin meterai. Kedua adalah akses, ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Demikianlah suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Ibadah akan segera dimulai. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami hingga hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa Engkau tuntun, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami penyediaan, dan kami percaya pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Kami serahkan ibadah kami hari ini, berbicara kepada setiap kami secara pribadi, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Shalom, terpuji nama Tuhan. Mari biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama puji Dia dengan segenap hati. Mari kita bersama-sama dan bersuka cita, sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita mulia. Bersama katakan, dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Mari bersama kita bersama-sama, yang segala yang bernafas memuji nama Tuhan, sebab namanya besar, namanya mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Mari bersorak-sorai, bersukacita, sorak-sorai, bersukacitalah hadapan Tuhan Allah kita. Biar
yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Mari bersama-sama. Haleluya. Mari puji Dia. Tarian dengan nyanyi, mari datang memuji Dia. Mari katakan, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Sekali lagi katakan, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan segala Raja, segala Raja, segala Raja. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Setiap kami bersyukur sebab Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Biarlah hidup kami senantiasa berjalan bersama-Mu, seturut dengan-Mu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu.
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan adalah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kau Tuhan kekuatanku, kota benteng hidupku. Oh, oh, oh. Hadirat-Mu ku perlu di sepanjang hidupku. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kau Tuhan sumber kekuatan kami, Kau Tuhan kota benteng perlindungan. Oh, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Oh, Kau Tuhan sumber kekuatan, Kau Tuhan yang ku percaya. Engkaulah sumber sukacita, penghiburan. Oh, kami menyembah-Mu. Allah yang selalu ada, Allah yang setia. Hadirat-Mu yang
Yesus Tuhan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Kau kerinduan kami, oh, tiada habis-habisnya ucapan syukur kami karena punya Tuhan seperti Engkau. Tiada habis-habisnya kami rindu memuji meninggikan nama, sebab Engkau sungguh dahsyat, sungguh hebat bagi setiap kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi lewat firman-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami, kami senantiasa seturut dengan Engkau. Dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Kami sambut firman-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Saudara yang kasih Tuhan, judul message hari ini, The Resting Place. Tempat perhentian. Di mana-mana saya dengar, aduh sudah capek, udah bosen, lagi bete. Di dalam Keluaran pasal 17, ini praktis saudara, ini senjata yang dilarang, yang diizinkan masuk di pesawat loh, enggak percaya? Nah, ngomong saya gembala saudara. Kebetulan dress code-nya minggu kelima ini memang modelnya begini. Karena hidup ini adalah perjalanan. Keluaran pasal 17. Kemudian berangkatlah segenap bersama-sama nih jemaah Israel dari padang gurun Zin. Zin itu artinya berduri. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, mawar pun tak berduri. Untuk melindungi dirinya. Karena semuanya baik. Singa makan rumput bersama dengan domba. Tetapi hari-hari ini mungkin ada duri-duri dalam keluargamu. Duri menyakitkan ya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Bukan maunya sendiri. Sesuai dengan perintah Tuhan. Berapa banyak saudara percaya apa yang terjadi hari-hari di seluruh dunia, ya, itu seizin kehendak Tuhan. Tapi yang di sini dibilangkan adalah sesuai perintah Tuhan adalah umat Tuhan. Tidak semua orang termasuk yang pakai kalung salib di ruangan ini adalah umatnya Tuhan. Hanya mereka yang bertobat dan lahir baru. Tetapi mereka sampai ke Refidim. Refidim artinya the resting place. Tetapi di sana tidak ada air. Airnya makin menipis. Dan seperti saya sampaikan pada saudara, saya sebagai gembala sering mengalami bulan Januari itu saya jadi agak repot. Bukan karena perayaan Natal. Banyak ribut suami istri. Kamu sih kurang usaha. Lihat ini. Airnya sudah mau habis. The resting place, not the fighting place. Lalu apa yang terjadi? Mereka menyalahkan Musa. Mereka bertengkar dengan Musa. Dan mereka berkata, mana ini? Kok tidak ada air? Ketika mereka makin haus. Satu hari ada hamba Tuhan gembala dapat dari yang biasanya itu orang tuh jauh dari Tuhan, dia bilang, pastor, GBU, GBU, GBU. Oh God bless you, bukan, gue butuh uang. Lalu dia menuduh Musa. Yang dituduh bukan Musa, bosnya Musa. Tuhan Adonai. Yang baru kemarin masih turunkan roti dari surga. Bahkan saya percaya karena disebut kehausan bukan kelaparan. Pagi itu mereka baru menerima roti dari surga. Waduh itu mana itu. Saudara itu multivitamin. Tidak ada yang pilek, tidak ada yang pusing, apalagi vertigo. Tetapi ketika kehausan, manusia itu tidak bisa tanpa air lewat 3 hari. Tidak bisa tanpa makanan, tapi minum. Ya, kalau tanpa makanan 30 hari. Dan tidak bisa tanpa udara, oksigen, 3 menit. Ingat KRI Nanggala? Dan tidak bisa dan tidak cocok hidup dalam kegelapan. Mereka perlu terang. Dan semuanya itu ada pada satu pribadi, Yesus Kristus. I'm the light of the world. Hei, barang siapa haus datang kepadaku dan minum. Maka dari hatinya akan mengalir sungai-sungai
Sungai loh, bukan sumur. Aliran-aliran air kehidupan. Dia berkata pada perempuan Samaria, kalau kau minum air ini, merek apapun, kamu akan haus lagi. Termasuk sumur dari nenek moyangmu ini. Ini aku yang memberi, kata Yesus. Tapi kalau kamu minum air dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Malahan kamu akan jadi distributor. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tapi mereka upset. Padahal perutnya masih kenyang loh. Cuma haus. Apa yang Tuhan paling gak suka dengan kita? Bersungut-sungut. Lalu kemudian saudara, Musa berkata, kenapa kamu bertengkar dengan aku? Risiko saudara jadi gembala. Kemarin itu di Surabaya satu hari saya sedang merenungkan firman. Ada orang datang marah-marah. Loh, kenapa kamu marah sama saya? Ya saya marah sama Tuhan cuma nggak kelihatan. Ya aku marah sama kamu. Karepe dhewe. Maksudnya itu tadi periksa kehidupan kita. Waktu tadi kita nyanyi selalu memuji Tuhan. Betul. Sungguh senangnya jadi anak Tuhan kemana-mana. Ngapain? Memuji Tuhan. Hai. Selalu bersuka cita. The joy of the Lord is my strength. Sudah terbukti ya? Masuk rumah sakit, kondisi berat. Saya baru diberitahu, dokternya baru ngasih tahu belakangan. HSCRP itu paling tinggi boleh 10, saya 100 lebih. Artinya sudah masuk dalam darah bukan cuma virus tapi bakteri yang lain-lain. Here I am, hari ketiga. Sembuh, tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Lalu Musa berkata, Tuhan bagaimana ini mereka mau melempari aku dengan batu. Dosa apa yang dianggap berat? Pemberontakan kepada otoritas. Anak pada orang tua. Ini saya lagi nangani satu keluarga. Anaknya itu kurang ajar yang luar biasa. Dia tidak lagi panggil mama. Kamu. Hati-hati. Pemberontakan dalam kerajaan Allah. Itu makar. Istri pada suami, suami kepada pimpinan, kepada pemimpin rohani. Tuhan ini maunya apa sih? Dengar. Firman Allah mengatakan dengan jelas. Mereka dalam perjalanan sesuai perintah Tuhan. Tapi Tuhan kok ya sabar. Pergilah ke Gunung Horeb. Kepada batu yang ada di Gunung Horeb itu. Engkau bersama para pemimpin bangsa ini. Dan aku akan ada di sana. Wow. Aku akan ada di sana. Pukullah batu itu. Dan dari dia akan keluar air. Pukul. Air. Ketika air keluar, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memulihkan kita, siapa yang datang? Amalek datang. Amalek itu menggambarkan semua murid musuhnya Tuhan. Dan pada saat itu Musa berkata kepada Yosua, krisis ini masih bukan kelaparan sih ya, kesukaran. Lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Saudara dengar, menimbulkan pemimpin-pemimpin baru. Kelihatan siapa pemimpin, siapa ekor, siapa kepala. Tetapi aku akan naik ke atas bukit dan memegang tongkat Allah. Tongkat Musa jadi tongkatnya Allah. Tongkatmu yang kau pakai untuk membelah laut.
Hidup mengikut Tuhan itu penuh dengan supernatural. Penuh dengan mujizat. Hal yang tidak pernah saya alami seumur hidup adalah saya sudah sering cerita setiap kali saya khotbah. Saya dikirimi makanan tuh tidak karu-karuan banyaknya setiap hari. Bahkan ada bom, dikasih bom 2, durian gede. Ojo ngiler. Every day, tanpa putus. Ada ayat Yesaya 33, 15-17, tolong ditampilkan. Yesaya 33 ayat 15 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata orang yang hidup dalam apa? Walk righteously. Orang benar dalam Alkitab Perjanjian Lama Zedek. Dengar Melkizedek, the king of righteousness. Dan juga saudaraku kebenaran itu sedekah. Bahasa Arab ada miripnya, sedekah. Orang benar suka memberi apa? Sedekah. Hatinya mudah terenyuh kepada orang yang susah. Dan kemudian yang menolak hasil rampasan. Amin. Hasil pemerasan. Yohanes Pembaptis berkata kepada tentara Romawi, cukupkan diri dengan gajimu, jangan memeras. Dan juga menolak. Nah itu kungfunya ya. Pertama berjalan di jalan kebenaran. Grace and truth. Lalu menolak. Dan tidak mau menerima suap. Mengucapkan yang jujur. Mengucapkan yang benar. Mata tidak melihat kejahatan dan telinga tidak mendengar rencana penumpahan darah. Orang semacam itu akan dibawa Tuhan kemana? Tempat perlindungan, kubu di tempat yang tinggi. Siapa kubu itu? Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Matanya akan melihat sang raja dalam kemuliaannya. Bukan sang raja dalam kehinaannya waktu disalib. Atau sang raja yang cuma jadi manusia. Berjalan di pantai Galilea. Tapi sang raja dalam semaraknya. Bukan cuma itu. Diberi kemampuan melihat kekekalan. Negeri yang jauh. Mau? Nah kemarin itu saya dikirimi roti macam-macam. Saudaraku. Pertama roti kesukaan istri saya. 4 macam saudara. Lalu kue kesukaan saya. Nggak tahu dari mana dia. Banyak sekali saudaraku. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi tidak perlu bersungut-sungut. Berapa hari? Hampir 600 hari. Ya, nanti tanggal 3. Ya, saya ke Surabaya. Aneh. Bir ajaib, bin mujizat. Yang di sini berhenti, saudara. Yang di Surabaya. Pembantu kita bilang, Pak, kalau Bapak tidak ada di sini, nggak ada orang kirim makanan. Makanan yang berlimpah-limpah, saudara. Tetapi itu, berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Memang Tuhan izinkan, hidup ini adalah ujian. Hidup ini juga adalah pertempuran. Hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini penuh tantangan. Ayo kita nyanyi lagi ya. Hidup ini adalah pertempuran. Hidup ini bait kedua. Penuh dengan tantangan. Selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Hidup ini menyenangkan Tuhan.
Oh Tuhan, bentuklah diriku supaya ku selalu berkenan kepadamu. Aku selalu menanti Tuhan datang. Maranatha, terima mahkota kemuliaan. Oh Tuhan, bentuklah. Oh Tuhan, proseslah hidupku supaya ku selalu berkenan. Oh, aku selalu menanti Tuhanku datang kembali, kan ku terima mahkota kemuliaan. Haleluya. Kalau saudara mengerti ini, hidupmu luar biasa. Lalu ketika mereka bertempur, Musa berdoa syafaat. Segala yang terjadi itu untuk membuat kita mengerti siapa Tuhan kita. Yang pertama-tama, He's our resting place. Dalam hadirat-Mu aku puas. Dalam hadirat-Mu aku bebas. Amin. Di hadirat-Mu ada kesukaan. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Siapakah the rock yang dipukul itu? Dia ditusuk dengan tombak. Dan apa yang keluar? Air bercampur darah. Darah yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 13. Mereka semua telah melintasi laut dan ada di bawah perlindungan awan. Kalau kita sudah dibaptiskan, sudah mengaku percaya, dilahirkan kembali, kita dikeluarkan dari tanah Mesir. Tidak benar rencana Tuhan kita tinggal di padang belantara. Ketika menghadapi padang belantara kita bisa nyanyi, He will make a way, why there seems to be no way. Dia sanggup membuat sungai-sungai di padang gurun. Tetapi Ulangan 8 ayat 13 berkata, I bring you out to bring you in. I bring you out from Egypt, dari rumah perbudakan, house of bondage, to bring you in. Ulangan 8 ayat 13. The rock, 1 Korintus 10 mengatakan dengan jelas. The rock is Christ. The rock was Christ. Aku akan bersada padamu. Bukan Tuhan cuma hadir, tapi dialah batu itu. He's the resting place. Dialah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. 42 tahun saya ikut Tuhan. Dan saya tahu Tuhan adalah the God of full supply. Apa itu? The God of full supply. Rotinya disediakan, termasuk roti firman Tuhan hari ini. Air minumnya terjamin. Dia Tuhan bersama kita. Yehovah Shammah. Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Tetapi dia juga adalah Tuhan panji-panji kemenangan kita. Ketika selesai menumpas Amalek, maka Musa berkata, Tuhan berkata, ingat untuk menumpas Amalek dari hidupmu. Apa saja yang jadi kebencian Tuhan? Mata sombong, lidah dusta, kaki yang cepat menuju kejahatan, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah, yang menimbulkan pertengkaran antar saudara. Semua itu dibenci Tuhan, itu Amalek. Dia adalah panji-panji kemenangan kita.
kibarkan panji-panjinya. Tadi yang lagu yang kita nyanyikan. Yahweh Nisi. Ketika Musa mengangkat tinggi. Jadi panji-panji kemenangan itu Kristus ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selalu ada kemenangan. Tetapi saudaraku, jangan nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Satu hari saya diajak teman saya ke Buckingham Palace. Tempat kediaman resmi daripada Ratu Inggris. Memang bagus. Saya ada di depannya itu ada satu taman yang sangat indah. Saya baru sembuh dari penyakit kena virus waktu itu. Dan harus menerima banyak oksigen. Lalu teman yang undang saya ini berkata, tuh Ratu ada loh di istana. Loh, lu kok tahu dari mana? Itu loh bendera kan ada dua. Satunya bendera Inggris, Union Jack. Sebelahnya itu ada bendera, ya ada gambar mahkota gitu, warnanya biru muda. Ada tulisan ER2 Romawi, Elizabeth Regina II. Itu tanda sang ratu ada di istananya. Dari mana orang tahu sang raja ada di sini? Ada satu lagu lama ya berbunyi begini. Bendera sukacita itu tanda sang raja ada di sini. Ketika kamu bersukacita, ketika kamu damai menghadapi apapun, bahkan bersukacita, orang tahu Tuhan yang hidup ada dalam hidup kita. Pakai kalung salib besar belum tentu. Saya perhatikan rapper, bandit-bandit juga pakai kalung salib. Makin pakai anting-anting salib. Belum tentu. Tetapi ketika ada orang memfitnah saudara-saudara berkata, haleluya Tuhan memberkati dia. They know that the king residence in your heart. Saudaraku, ada lagu sederhana, ya bunyinya gini. He's all I need. Ikut nyanyi bersama saya. He's all I need. Who? Jesus is all I need. Benar? He's all I need. He's all I need. Lord Jesus is all I need. Ayo nyanyi semua, come on. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all I need. He's all I need. My Jesus is all I need. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tampilkan yang 1 Korintus 10 itu ayat 4 ya. Bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang yang mengikuti kita. He's the rock that follow us. Mobil Toyota Land Cruiser, tangkinya itu 100 liter. 50 liter kiri, 50 liter kanan. Tapi itu pun akan habis. Uangmu berapa banyak akan tinggal tetes-tetes terakhir. Tetapi Kristus adalah raja dari kerajaan yang tak tergoncangkan. Senang enggak jadi warga negara yang tidak pernah mengalami inflasi? Yang tidak mungkin bangkrut? Yang tidak tergoncangkan? Supaya nyata yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah. Tepuk tangan bagi raja kita. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari
batu karang rohani. The spiritual rock that followed them, yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. And they all drink the same spiritual drink. Itu yang harus kita lakukan hari ini. For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. Dan sekarang dalam alam perjanjian baru, bukan mengikuti tapi di dalam kita. Jangan cari pertolongan di luar sana. Dia tinggal bersama dengan kita. Ketika tangannya turun, apa yang terjadi? Israel terdesak. Ketika tangannya turun lagi, Israel benar-benar terdesak. Karena dia capek, ada Harun dan Hur. Saya pernah ditanya, apakah yang paling berharga dalam hidup Anda? Selain Tuhan Yesus tentu Pak Arifin dan Ibu lah dan istri Anda. Saya bilang sahabat-sahabat saya. Sahabat tuh tahu semua tentang kita. Tetapi mereka tetap mengasihi dan mendukung kita. Nanti akhir minggu ini ada adik misan saya ulang tahun ke-70. Dari dulu mulai kecil ya kita cuma 2 saudara laki dan kita saling mendukung. Bersyukurlah buat teman-temanmu. Yang call kamu waktu kamu perlu. Saya ada seorang saudara yang jauh. Ya, dia di Jakarta namanya Alex Kando. Pak Alex Kando ini saudaraku, enggak tahu gimana dia suka mendoakan saya, puji Tuhan. Dan kalau saya lagi kehausan, kalau saya lagi ditekan, kalau saya lagi ngalami seseorang, dia mesti telepon saya. Sudah lama nih sebelakangan, kalau dulu telepon sekarang WA aja. Praise God untuk orang-orang semacam itu. Harun dan Hur mendukung. Pelayanan pendukung bukan pelayanan sederhana. Itu yang membedakan kemenangan atau kekalahan. Amen. Seorang yang berkata, aku percaya kamu kok. Aku tidak percaya itu berita-berita hoax tentang kamu. Aku percaya kamu. Aku kenal kamu. Perkataan yang membangkitkan. Dan firman Allah berkata, aku memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan bersama dengan kamu untuk selamanya. Dialah Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, Jesus is our resting place. Matius 11 ayat 28 dan 29. Hai kamu semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Kenapa banyak orang kecewa? Kamu datang pada manusia. Kamu datang pada temanmu, malah dicerita-ceritakan, malah ditertawakan. Tapi Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kamu hadapi. Yesus mengerti, Yesus sangat peduli segala persoalan yang kita hadapi sekarang. Amin. Datang padaku, belajar kepadaku, Corona Academy. Aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hidup itu perjalanan. Saya biasanya kemana-mana perjalanan. Biasanya 1 tahun itu naik pesawat 90 kali. Jadi 4 hari sekali saudara. Ini sepatu perjalanan saya. Baru saya keluarkan, saya pakai lagi karena biasanya cuma di rumah. Hidup ini perjalanan. Dan perjalanannya berduri-duri saudaraku. Ya kadang-kadang ada kesulitan. Jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan berjanji, I bring you out to bring you in.
not to stay in the wilderness. Hidup ini testing. Tempat di mana mereka bersungut-sungut itu namanya Massa dan Meriba. Massa itu artinya trial, testing. Meriba artinya quarrel, bertengkar. Apa tanda saudara cuma pengikut yang bersungut-sungut? Bertengkar, saling menyalahkan. Saling menyalahkan pertama terjadi di Taman Eden. Pada waktu the fall. Lalu Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang tadi malam tidur tapi seperti tidak tidur? Jiwamu tidak tenang. Come to Jesus. Saudaraku, kesimpulan. Saya yaitu kasih judul rest. Number 1, recharge yourself. Seperti HP. Saya punya sebuah alat pemberian kemenakan saya. Power bank. Tapi tidak pakai kabel. Cuma harus ditempelkan. Ditaruh aja. Dan dia akan memberikan charge. Rahasianya nempel. Di mobil saya itu juga ada. Jadi HP-nya tinggal ditaruh sana. Tapi pelindungnya mesti dibuka dulu. Taruh. Ngercat sendiri. Tidak boleh ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala kejahatan dan dosamu. Yang E, encourage yourself in the Lord your God. Pada saat ini semua orang repot ngurusi diri sendiri. Jadi mesti punya seni menguatkan diri sendiri. Kita ingat duel antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Kan Mike Tyson namanya jadi Abdul Malik. Jadi waktu masuk, saudara bisa bayangkan. Takbir. Ya, itu urusan mereka lah. Itu caranya. Tetapi Evander Holyfield masuk dengan tenang. Dengan tersenyum. Dan di bajunya ada tulisan Filipi 4:13. Dan itu yang dia ucapkan. Dia masuk dengan mengucapkan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku cakap melakukan segala perkara melalui Kristus yang menguatkan aku. S, share your burden. Hati-hati kepada siapa share your burden. Ya. Yang paling aman ya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ketika David mengalami Siklak dibakar habis. Dan 600 tentaranya mau melempari dia dengan batu. David menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Engkaulah kekuatanku, engkaulah mazmurku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Tertulis di situ, David encouraged himself in the Lord his God. Lalu dia bertanya pada Tuhan. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita kan hendak bertanya pada Tuhan. Dan yang terakhir, you need the touch from heaven. Sering saya ceritakan bagaimana ketika saya sendirian, malam pertama, RSPTN Udayana di Jimbaran, gelap. Badan saya begitu lemah. Duduk pusing saudara muter. Dan saya mulai batuk yang tidak bisa berhenti. Apa yang saya perlukan? I need your touch.
Amin. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something really happened. And yes, I know that Jesus touched me and made me whole. Jangan lupa rest ya. Selalu recharge yourself. Kalau saya enggak mau pakai power bank, saya hubungkan langsung dengan sumber. Karena itu bisa selalu memuji Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Barang siapa kurang hikmat, minta kepada Tuhan yang memberikan dengan limpah. Dengan tidak membangkit-bangkit. Tadi saya ajarkan bagaimana meminta kepada Raja itu. Kepada Bapak yang baik, terlalu baik itu. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Saudara-saudara yang terkasih, saudara akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan ini dan dari minggu ke minggu saudara melakukannya. Saya percaya dan saya berdoa saudara melakukannya bukan karena hanya sebuah tradisi atau kebiasaan, sekalipun ini kebiasaan yang baik. Tapi kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan dan karena kita mengerti akan firman-Nya dan kita melakukannya dengan iman. Dan biarlah sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita lihat tadi sama-sama. Saudara, sementara kita melakukannya juga kita melakukannya by faith, oleh iman dan karena iman dan percaya. Ya, kita berdoa, Bapa terima kasih kami menaruh iman percaya kami atas apa yang sebentar kami lakukan ketika kami makan roti ini dan minum anggur ini. Kami ada di dalam persekutuan dan terhisap kami percaya dalam persekutuan dengan pribadimu sendiri. Sebab engkau melakukan ini untuk membuka jalan bagi kami. Agar kami tidak sendiri, hidup sendiri, berjalan sendiri, menghadapi sendiri. Tetapi senantiasa bersama-sama dengan engkau. Terpuji namamu. Terima kasih Bapak. Angkat roti ini bersama-sama dengan saya saudaraku. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan. Dan di dalam apa yang dia lakukan dan kerjakan. Dan dengan demikian kita menaruh iman itu di dalamnya. Ketika dia menyerahkan dirinya dan ketika tubuhnya tercabik-cabik bagi kita. Menebus akan kesalahan dan membayar akan segala dosa di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bebas. Dan menjadi orang yang hidup dengan janji-janjinya, yaitu firman kebenarannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, angkat cawan ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah penebusan yang melepaskan kita dari kutuk dan membawa kita hidup di dalam berkat yang daripada Dia. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk Sang Putra yang Kau karuniakan, yang boleh datang ke dunia ini. Hari ini kami peringati dan kami menaruh iman kami atas apa yang sudah dikerjakannya dan apa yang kami baca di dalam kitab suci. Biarlah kiranya itu menjadi landasan dan dasar bagi kami semua. Kami akan memasuki minggu yang baru ini bersama dengan Engkau dan kami tahu kami tidak sendiri. Dan kami percaya di dalamnya kami boleh melihat setiap janji-Mu dinyatakan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat saudaraku. Berkat yang terbaik, berkat yang datangnya dari Sang Raja, berkat yang menyertai saudara, yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil, berkat yang memperluas daerahmu,
berkat yang membawa hidupmu, memuliakan Dia. Di dalam dan lewat hidupmu namanya senantiasa dipermuliakan. Di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu. Dan biar kiranya terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Global Senior Pastor El Shaddai Creative Community Church, Pastor Nala Widya. Bagi jemaat Tuhan yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini, agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.